Hai guys. Oke. Jadi siapa nih gue ya? Tiba-tiba kemarin dari cowok terus studio dan jadi cewek. Jadi perkenalin dulu guys. Nama gue Mala. Gue anak S1. Sekarang TAAR. Terus gue jurusan finance. Nah, kalian di sini mungkin mengenal DP gue yang terbalik. Terus habis itu rambutnya aneh sendiri. Oke, udah masuk semua belum ya? Gue katakan deh. Hari ini gue sendiri guys. Jadi, kalau udah masuk weekend ya. Kalau udah bisa dengar suaraku, kalian weekend. By the way, aja ya ada yang weekend. Tapi cuma 1-2 orang doang. Sedih banget. Oke, mulai banyak. Kalian buka ini dong, apa? Buka kamera biar gue bisa lihat kalian. Yang cantik dan cakep. Oke, nah sekarang mungkin udah masuk semua ya. Jadi kalian bisa buka Kahoot. Kita bakal main sekarang. Sabar ya guys. Oke, jadi karena hari ini kita kan, Oke, lihat gue dulu. Jadi kita kan hari ini akan ngomongin tentang money hacks dan scholarship. Nah, semuanya akan berbau-bau tentang uang dan scholarship, kayak uang lah ya. Nah, jadi kayak mungkin kita ice breaking-nya sekarang lebih ke menebak yang itu deh, yang hijau. Nah, hari ini mungkin ice breaking-nya akan lebih bertema uang-uang gitu lah ya. Tentang tebak harga. Kita mau tebak harga di Taiwan. Taiwan tuh makanannya harga berapa. Terus habis itu transportasinya, ya nanti kalian lihat sendiri. Oke, kalian udah boleh masuk ya. By the way, kalau kalian misalnya pengen berkomentar atau apa, boleh di chat ya. Tapi kalau misalnya mau nanya, ke slide dulu. Jadi kalau misalnya mau kayak pokok-pokok atau apa, boleh dimasukin sama lain, boleh. Soalnya biar nggak sepi gitu guys. Oke, udah mulai banyak ya. Tapi masih 28 orang. Jadi gue pengen tanya deh, kayak kalian sekarang kan karantina, terus kalian udah pernah keluar belum? Atau kayak di hotel terus? Kayak gue sorry ya kayak pertanyaannya enggak aneh, tapi kayak gue pengen tahu kayak kalian gimana gitu. Udah mulai masuk 1 orang. Masuk.
Oke, kita mungkin sebentar lagi, 1 menit lagi lah ya. Guys, 1 menit dari sekarang. Betul, tadi pertanyaan gua belum dijawab ya. Tapi kalau nggak dijawab ya nggak apa-apa. Udah 1000 kata. Oke. Udah semua belum ya. Hai, ada yang belum masuk. Oke, boleh dimulai ya. Tebak harga di Taiwan. Nah, ini khusus gue bikin buat kalian biar kalian kenal harga-harga barang-barang ini. Nah, tanping. Tanping tuh apa sih? Tan tuh telur. Ping tuh ping apa ya? Kue. Nah, jadi tanping seperti namanya adalah kayak kue telur gitu ya. Nah, oke. Hebat kalian. Jadi tanping itu adalah makanan kayak breakfast gitu, kayak kalian bisa setiap hari beli makanan dengan harga 30 NT aja udah dapet makanan segitu dan kenyang, guys. Oke, next lanjut. Jacqueline, Corinne, and Tel Cika. Hebat ya. Oke, lanjut. Nah, quote ini quote guys, bacanya. Jadi kalau di Indo ada quote kan, tapi di sini ya quote-nya agak beda, katanya lebih enak di Medan kalau dari Medan. Tapi ya, I don't know, gue bukan orang Medan. Kira-kira harga berapa ya? 50 NT. Ada yang jawab 75 NT, salah guys. Harganya 50 NT. Jadi kayak ini makanan siap favorit gue. Jadi kayak kalau misalnya kalian kesini tuh, kalian tuh bisa pesen poche itu variasinya berbeda-beda. Ada rasa kari, ada rasa apa ya? Kimchi, ada rasa macam-macam deh. Terus kita next aja. Jacqueline, Corinne, hebat, anjay. Jacqueline Cayo, Michael, Jerry, dan lain-lain. Oke. Sekarang berapa harga naik bus kemana aja di Taiwan? Oke. Kalau di Indo, Uber, 30.000. Sini berapa, guys? Oke, iya betul sekali. Jadi 12 NT. Jadi di sini tuh kayak apapun tuh murah ya guys. Lanjut. Corinne, congrats. Berapa harga tiket bioskop di Taiwan? Satu orang lagi? Oke, jadi bioskop di sini mahal ya guys. Jadi kayak kita itu jarang ke bioskop di sini.
Boleh di next. Anjay, Joe. Joe siapa tuh Joe? Next. Berapa harga kuota internet di Taiwan? Jadi ya ini kuotanya unlimited ya, kita kayak nggak ada seksinya. Kira harganya berapa ya? Tetep dong. 400 NT. Jadi kayak kalian dengan harga 400 NT udah bisa dapat satu kuota unlimited. Next. Jack hebat ya. Oke, KFC sekarang. Nah, ini makanan kesukaan salah satu. Ya, itu tadi yang bersuara ya guys. Jadi ini KFC itu kita enak, beda sama KFC Indo. Ya KFC Indo juga enak sih, cuman di sini enak gitu. Ada peanut butternya. Nanti kalian lihat 180 NT. Oke, jadi bener ya guys. Next. Tel, hebat Tel. Berapa gaji UMR part time? Jadi fun fact, gue belum kerja dan teman-teman gue sekarang udah, tapi nggak perlu kerja sih guys. Kemarin yang penting belajar dengan baik. Nanti bakal dapat scholarship. Nanti kita bakal ngomongin lagi. 198 MB. Oke, next. Karena waktunya udah mau habis, jadi kita lanjut aja dulu ya. Next. Berapa fee ongkir Shopee? Nah, ini tuh agak berbeda. Di Indo 9.000 ya. Di sini kira-kira berapa ya, guys? Bakal lebih murah atau lebih mahal? Jadi jawabannya 60 MT. Kita di sini tuh Shopee barang-barangnya murah karena dari Cina kan, tapi ongkirnya yang mahal. Next. Oke, Tel, hebat nih Tel. Si Tel siapa nih Tel? Tell me. Oke, gue coba lanjut. Berapa fee laundry? Jadi di sini kalian kan semuanya sendiri kan? Kalian harus cuci baju sendiri, bukan cuci yang mani sekarang. Nah, di Tiny atau di nanti ada laundry. Kira-kira tuh buat sekali laundry, buat sekali cuci baju itu berapa? 10 NT. Ya, jadi kayak kalian bisa dengan 10 NT aja udah bisa nyuci. Nah, terus habis itu 10 lagi buat drying juga bisa. Oke, udah selesai. Kita next saja pemenangnya. Siapa nih? Wih, Jocelyn, anak gue. Jack siapa ya? Jack, anak Vio. Nama Tel. Siapa sih Tel? Tell me why. Oke, hebat sekali. Sekarang congrats buat pemenangnya. Kita udah main-main, udah seru. Semoga kalian senang sama mainannya. Sekarang kita mau lanjut aja nih ke topik kita yang pertama tentang money hacks. Ini akan kita sambut dulu nih sekarang. Kita sambut Cisania. Hai Ci. Oke, jadi mungkin perkenalan diri dulu ya. Perkenalan diri, Cisania ini adalah seorang yang hebat guys. Jadi dia itu adalah dari jurusan yang sama nih, gue finance, juga finance, tapi dia di atas 21, dia tahun ketiga, dan dia itu dari kota New Weekend guys. Kalian tahu kan kota New Weekend apa? Pekanbaru. Iya benar. Oke, gue udah coba kan. Terus habis itu dia dulu sekolahnya di Dharma Yuda dan sekarang dia di kantor juga di ISA. Nah, dia tuh punya berbagai experience
sebagai berikut. Dia itu pernah ikut NGO Acapella, NGO Service Club, OIA International Student Summer Orientation Program, ICL, terus dia juga melayani di gereja, dan sekarang dia melayani juga di NGO ISA. Keren banget sih. Cici. Cici jangan malu. Sebenarnya orangnya ramai banget guys, tapi kayak dia agak shy gitu. Oke, kita malu guys. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi kan ini Cici ini kan jurusan finance nih. Sekarang aku mau tanya deh Cici. Cici ini kenapa sih pilih jurusan finance dan kayak kenapa pilih jurusan finance? Sebenarnya lebih ke ada dua alasan sih kenapa aku pilih jurusan finance. Pertama tuh karena kayak memang pada aku tuh memang udah dari bisnis. Terus mereka tuh juga udah sering main saham. Jadi kayak aku tuh tahu mereka itu kayak bagaimana sih mereka tuh investasi. Terus kayak company mana yang bagus invest, reputasi company itu juga penting sebagai bahan untuk investasi gitu. Terus kayak tahu juga kayak kebijakan pemerintah arah ekonomi itu mana yang bagus gitu. Terus yang alasan kedua tuh karena aku tuh dulu tuh pernah lomba UI, terus lomba apa OSN guys, anak OSN. Aku nggak pegang ya. Nggak apa-apa, nggak nyambi ya. Keren kok. Keren. Terus bisnis apa tuh Ci? Dulu orang tuanya? Papaku tuh di perusahaan sawit kayak buka lah, kayak ada lahan itu ada pabrik kayu sawit gitu. Terus memang waktu itu kayak ada kebijakan pemerintah yang mengarah ke arah kelapa sawit gitu dan ada hubungannya sama hukum. Jadi itu kayak baru ngerti rupanya hukum sama ekonomi itu rupanya sangat perlu dibutuhkan untuk saling diawasi, saling mengerti gitu. Oh iya banget ya guys. Jadi kayak kita lihat sendiri backgroundnya si Sania ini benar-benar kayak dia punya passion terhadap jurusannya. Jadi kayak kalian kalau misalnya di dalam jurusannya nanti ya temukan passion kalian seperti Sania ini. Jadi menurut gua dia anak finance yang sangat baik. Oke, aku oke lah. Oke, terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, kayak kenapa sih Sania ini sekarang menjadi orang yang sangat ngatur uang banget gitu. Dia tuh orangnya benar-benar nanti kalian lihat sendiri deh, dia orangnya ngatur uang banget. Dan tapi kayak kenapa Cici tuh kayak ya apakah kalian dengar ya? Oke. Jadi mungkin kita bisa lanjut ngomong dulu ya sambil kita mungkin ada technical issue. Jadi kita sambil ngomong. Oke. Jadi Jadi Cici ini dia itu pinter banget ngatur uangnya dan dia juga main saham guys. Nanti mungkin kalian kalau misalnya kalian interested main saham bisa tanya Cicinya. Tapi kita mungkin lebih fokus ke gimana Cici ini mengatur keuangannya karena dia tuh benar-benar berbeda daripada yang lainnya. Ya aku pun masih banyak belajar sama Cisania. Oke, jadi kayak sekarang mungkin ke saving dulu ya, kayak cara Cici menyimpan uangnya gitu dengan baik. Nah, Cici tuh ada strategi gak? Cara untuk mengalokasikan uang dari Cici. Biasanya sih aku tuh ada bagi kayak dua gitu cara untuk kayak alokasi uangku. Pertama tuh aku tuh ada petty cash. Jadi aku tuh kalau untuk misalnya uang kebutuhan biasa sehari-hari buat makanan sama buat kebutuhan bulanan gitu aku petty cash. Uang ini kayak lebih petty cash. Petty cash itu apa ya? Ini kayak uang saku yang jumlahnya lebih dikit dan pengeluarannya lebih rutin. Terus yang lagi itu lebih ke tabungan yang jumlahnya lebih banyak.
dan lebih jarang dikeluarkan, itu lebih ke saving. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh ada satu kayak aku bagi lagi berdasarkan valuta asing Taiwan, NTD, sama valuta asing Indo. Karena sekarang valuta asing Indo itu kan lagi kayak kurang stabil. Terus kalau misalnya kita tarik terus Indo, sebenarnya sekarang ini lumayan tinggi kursnya. Jadi aku biasa tabung dulu ke NTD. Jadi kalau misalnya butuh baru aku tarik NTD. Kalau terus turun baru aku tarik rupiah, tukar ke NTD. Tapi bukannya kayak sekali narik itu ada ininya, ada limitationnya. Satu hari maksimum itu 10 juta rupiah. Jadi tergantung sama kurs NTD. Tapi tergantung kan tabungan apa juga ya. Kalau ada tabungan kayak ada yang tingkatannya makin tinggi, biasanya limitnya lebih tinggi lagi. Oke. Boleh mungkin kayak BCA aja, BCA berarti kalau nggak salah yang gold itu 10 juta per hari. Tapi yang lebih bagus aja per tahun. Oke. Iya. Jadi kalian mungkin bisa yang anak-anak BCA mungkin BCA lebih banyak ya. Mungkin bisa ya. Terus jangan lupa juga ada ADNV kan, kalau misalkan tarik BCA. Iya. Itu harus dihitung juga ke dalam kurs. Terus habis itu sekarang aku mau nanya kayak gimana sih cara Cici mencukupkan diri gitu dengan cara meng-finance diri gitu? Sebenarnya tetap juga mostly itu dari orang tua sama kayak aku dari kerja juga sekarang. Tapi aku tuh ada kayak tambahan penghasilan tuh dari investasi. Nah, kalau investasi itu aku sekarang sih investasi itu return aku kira-kira kayak 10% gitu sih. Oke, tunggu sebentar. Cici mulai invest ini umur berapa boleh diceritain? Aku investasi dari SMA kelas 1. SMA. Iya. Jadi kayak aku sekarang baru mulai invest kan. Kayak nggak bisa deh invest return 10%. Maksudnya mengharapkan return segitu besar secepat itu gitu. Kayak invest itu kayak butuh waktu banyak untuk belajar gitu. Jadi kayak ya ini cicinya lagi cerita tentang invest, tapi kayak kalian kalau misalnya mau cari duit mungkin ya invest jangan dijadiin patokan untuk cari duit gitu, bisa dengan cara-cara lain gitu. Karena Cici dari umur 16 udah main saham. Tapi sebenarnya awal-awal aku juga mainnya masih bingung banget. Dan ini kita kayak sama-sama belajar terus. Dan investasi tuh lihat kamu tuh investasi aktif atau pasif gitu. Jadi Cici tadi udah jelasin tentang cara mengalokasikan duitnya. Ya, sekarang ada pertanyaan dari anak-anak kayak gimana sih punya mindset seorang yang kayak hemat gitu. Gimana sih kayak gimana ya pertanyaannya? Gimana cara menjaga diri supaya nggak keluar duit kayak nggak impulsif gitu. Menurutku sih kita bisa bagi pengeluaran kayak kita tuh pertama hitung dulu berapa penghasilan kita ke uang jajan kita. Hitung dulu guys. Terus kita tuh bagi ke dalam 5 kategori. Iya. Itu ada pertama dana darurat. Ya ini kalau misalnya kalian sakit atau bisa ada tiba-tiba pengeluaran tidak terduga itu kan terkeluarkan ke dana darurat. D. Terus yang kedua tuh K, kebutuhan pokok. Misalnya kayak kalian tuh bermakan, buat apa itu kebutuhan. Terus yang ketiga tuh K lagi dengan keuangan finansial. Kayak kalau invest atau kalian mau apa gitu. Terus ada hiburan. Tuh Cici. Kemarin Cici kayaknya ada kasih kita ini kan ya? Oh iya, ada piramida. Ya. Kasih mungkin boleh ditunjukin dulu piramidanya. Enggak, jadi pie chart. Oh, pie chart. Iya. Sebentar ya guys, kita share screen. Jadi kunci dari sebuah planning budget yang baik adalah benar-benar kayak kalian tuh hitung gitu, kalian tuh keluarinnya berapa, maunya keluarin paling banyak tuh di mana gitu, misalkan makan kan ya. Kayak kalian harus benar-benar nih udah di share screen ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri tuh, ini sisanya ini buat sebuah pie chart di mana kayak dia mengalokasikan keuangannya ya. Iya, bisa dibilang seperti itu.
Iya. Tapi ini cuman kayak. Dan di sini dana kebutuhan tuh apa ya? Kayak apa? Dana kebutuhan yang misalnya kamu buat makan, buat lebih ke kebutuhan yang pokok sehari-hari. Kebutuhan pokok, Ya, jadi kan kebutuhan mau snack juga. Kira-kira kayak Cici sebulannya berapa, terus habis itu alokasinya berarti gimana gitu? Ya, contohnya aja. Oke. Biasanya sih sekitar 60 sampai 70% sih. Oke, jadi misalkan 10.000, terus 6.000-nya itu buat dana kebutuhan gitu ya. Terus habis itu dana keuangan Lebih ke kayak aku mau investasi gitu sih. Investasi biasanya mungkin sekitar tergantung sih, kalau misalnya pasar lagi turun aku investasi lebih banyak, kalau pasar lagi naik aku kayak mungkin kurangnya bulan depan, tapi mungkin sekitar 10% sampai 20%. Jadi mungkin oh ya, kayak mungkin pertanyaan gue lagi selanjutnya itu kayak Cici itu bagi ini berdasarkan apa gitu? Kayak berdasarkan apa? Lebih ke berdasarkan kayak mungkin kayak preferensi aku sama preferensi. Kayak aku mau emphasize di bagian mana. Iya, aku juga setuju sih, kayak aku sekarang lagi terapin teori sisanya ini. Jadi kita tuh supaya nggak impulsif gitu, kayak kita harus tetepin, oh gue mau sebulan 6.000 gitu, kayak ya udah dihitung satu minggu, satu bulan itu 4 kali kan, 4 minggu, jadi kayak 6.000 bagi 4 berapa tuh, hitung sendiri ya kan, 1.500. Ya tapi kayak 150. Enggak tahu. Ya, pokoknya gitu guys, kayak maksud gue. Oke, ya, jadi maksud gue 1.500 ya kan. Jadi kayak ya kalian bisa alokasi sendiri. Ini terserah kalian gitu. Tapi ini pie chart-nya dari sisanya kira-kira. Terus habis itu kayak gue lupa ya tiba-tiba. Jadi Cici pernah nggak kayak kilaf gitu? Oh, ada pertanyaan gini, kayak apa sih yang kadang-kadang bikin kilaf gitu? Kayak aku nih, aku shopping lah ya. Kayak shopping aku kilaf gitu. Kayak makanan juga sih, karena makanan di sini murah banget, jadi kayak aku tiap kali melihat, ya beli aja gitu, kayak makan, tiba-tiba habis duitnya. Iya ada nggak kayak yang bikin kilaf gitu? Soalnya makan di sini murah banget. Kayak mungkin selama ini aku nggak terlalu perhatiin ya, tapi biasanya aku itu lebih ke simpan dulu, baru aku sisakan uang yang dari simpanan itu buat belanja. Jadi aku kurang kayak lebih terkontrol, karena dengan uang itu kan bisa juga buat investasi sama tabungan. Jadi aku tuh simpanin dulu uang buat investasi sama tabungan, baru sisa uang dari itu aku bagi-bagi ke sosial, ke hiburan, sama ke yang lainnya, baru sisanya aku buat belanja. Jadi lebih terkontrol gitu sih, kayak harus taruh tabungan dulu. Jadi benar-benar kebagi-bagi ya, dibagi gitu, investasi sama tabungan, terus tadi hiburan baru kayak kebutuhan pokok gitu. Ya, bagus sih. Nah, gue mau nanya juga nih, kayak apa sih penting, ya mungkin ada lagi nggak kayak selain pentingnya budget planning itu supaya terkontrol kan? Kayak kitanya terkontrol. Terus ada lagi nggak kayak manfaat dari tahu how to budget yourself gitu? Lebih ke buat masa depan sih. Masa depan. Iya. Soalnya kita nggak tahu ke depan itu bakal gimana, dan ada kemungkinan juga bakal inflasi gimana. Mungkin lebih baik kayak mungkin bisa share ke aset-aset yang lain gitu. Gue juga mau share ya, kayak sekarang ini kan kayak kursnya itu kan naik turun kan. Gue tuh kayak karena gue gak ada tabungan di sini, jadi kayak tiap bulan gue ambil kan. Sekarang gue kayak ada keteteran gitu guys, kayak nungguin turun, terus kayak nungguin turun lagi gitu. Jadi kayak ada bagusnya seperti sisanya gitu, benar-benar di planning kayak mau save berapa, mau spend berapa, terus ya gitu. Kayak buat kedepannya gitu, buat kedepannya kalian. Oke, terus sekarang
mungkin kita udah ngomongin tentang saving, kita juga udah ngomongin tentang spending. Mungkin Cici boleh cerita kayak aplikasi-aplikasi apa sih yang Cici pakai buat kayak Cici ada nggak kayak budget app gitu? Oh ada sih. Aku sekarang tuh pakai namanya Money Lover. Itu manfaat App Store. Itu juga ada namanya kayak Money Manager, Money apapun gitu. Nah itu tuh sebenarnya fitur-fitur ini tuh lumayan oke ya semuanya. Cuman yang penting itu harus ada graph dan dia itu bisa kasih kita financial report balik ke kita. Nah ini kita bakal ada share screen yang kayak bakal nunjukin kira-kira gimana sih kayak program aplikasi yang aku sekarang pakai. Oke. Terus mungkin ada pertanyaan juga dari anak-anak kayak boleh saranin kayak tempat-tempat makan murah atau shopping murah gitu. Gue bisa sih. Gue bisa share nanti. Oke, nanti habis kita share tentang aplikasi kayak financial budgeting, ntar bakal ada satu aplikasi yang bisa aku rekomendasikan supaya kalian semua tahu kalau aplikasi itu sebenarnya ada banyak sekali voucher-voucher kupon murah yang sebenarnya orang nggak tahu juga. Ini aku tahu dari teman Taiwan. Oke, kita tunjukin dulu dan share screen dulu buat yang aplikasi financial budgeting. Jadi ini benar-benar Cicanya orangnya well informed banget ya. Cici tahu kayak Cici tuh cari tahu sendiri atau kayak gue dikasih tahu sama orang Taiwan gitu. Beberapa dikasih tahu sama teman-teman, terus ada juga dari kayak teman Indonesia. Tapi you yang tanya atau you yang kayak mereka yang kasih tahu gitu? Dengan secara kayaknya beberapa ada yang kasih contoh kayak inisiatif kita naik sendiri ke mereka. Benar-benar. Di sini dari tunjukin ya. Iya. Oke, jadi bentar ya guys. Jadi mungkin bisa lihat dari sini. Oke, nah ini kayak fitur mereka tuh ada banyak fitur ya. Kayak kenapa aku tuh harus pakai financial budgeting? Karena pertama mereka tuh bisa bantuin kita kayak kasih financial report. Nah ini financial report itu ada setiap bulan, ada setiap per 3 bulan, sama per setiap setengah tahun. Ini aplikasi apa? Money Lover. Iya, ini aku pakai sekarang. Tapi ini dark mode, makanya kayak beda gitu kayak harganya. Nah terus kita bisa lihat nih ada yang biru, ada yang merah kan. Nah yang biru itu kalau nggak salah pendapatan di sini. Terus yang merah itu pengeluaran. Nah terus kita bisa lihat jadinya ada plus kan 8.000 gitu. Nah jadi itu bisa kita tahu kalau itu tuh kayak saving gitu. Dia langsung bikin kita ini per bulan boleh di zoom kali ya? Iya. Oke. Nah jadi kayak kita langsung tahu kita nih bulan ini tuh bawa gimana gitu. Ya, ini income sama expense. Gitu. Oke. Terus fitur kedua dia ada namanya planning. Nah misalnya aku mau planning nih bulan ini aku tuh cuma mau keluarin berapa, aku tuh mau tabung berapa. Nah kita bisa planning masukin di sini nih itemnya apa. Terus kita bakal ingatkan kita, oh kita ini udah mau mencapai dari jumlah maksimum dari yang kita planning ini. Bisa masukin di sini juga di planning. Terus fitur yang ketiga hashtag. Nah, kita ini bisa search by transaction. Misalnya kita hari ini, misalnya aku makan nasi sekian misalnya. Nah, itu kan kayak, bisa kita anggap harganya 89 gitu. Kita masuk 89, terus kita ada hashtag. Misalnya aku mau kasih misalnya lunch gitu. Terus aku tiap bulan, aku cuma cari lunch satu bulan. Jadi aku tahu, aku tuh satu bulan tuh aku habisin berapa ribu untuk makan siang doang. Itu sih. Terus yang selanjutnya ada view by transaction or view by category. Jadi kayak ya ini sama kayak yang tadi aku bilang, kalau aku pakai lunch misalnya, aku cari aja lunch itu aku udah habisin berapa ribu. Nah kalau di channel ini aku pakai food and beverage, jadi kayak lebih ke makanan aku tuh berapa sebulan gitu. Oke. Jadi benar-benar ya guys, kayak bisa kita kontrol banget kalau pakai apps ini. Ya. Terus yang fitur ini selanjutnya ada fitur lainnya. Nah sebenarnya dia tuh nggak cuma ini ya, nah dia tuh di situ ada banyak banget ya, misalnya jam to today, terus bisa set time range, kita bisa dengan satu time slot gitu kita tahu berapa gitu dan seminggu tuh kalau udah habis berapa. Nah ini bisa kalian tahu sebagai referensi. Nah
Terus yang ini saya bakal share. Nah, terus sudah kan, mungkin dari Cici udah jelasin tentang aplikasi money budgeting. Nah, terus sekarang itu mungkin karena waktunya udah tinggal dikit lagi, boleh share dikit-dikit tentang apa ya? Tadi Cici kan tentang kupon kan ya. Oke, Cici ada aplikasi rekomendasi buat kupon-kupon yang ada di Taiwan. Kita bisa lihat ke bawahnya lagi, kupon di Taiwan. Aplikasi kupon. Iya. Itu apa sih, Ci? Jadi kayak namanya aplikasi, terus kayak bisa kasih kita voucher-voucher. Jadi kan dalam aplikasi yang kayak di share screen itu, terus dalam situ udah banyak banget stok-stoknya. Itu kan bisa scroll aja, scroll ke bawah tuh ada banyak banget. Dan kalian pencet, terus kan lihat ada special offer yang mereka tidak berikan di toko langsungnya. Terus kan ke tokonya, terus kan aku mau beli ini. Keren sih. Selama ini gue konsumer yang rada bodoh gitu, karena ada voucher-voucher yang bikin murah tapi gue nggak pakai guys. Jadi kalian tuh beruntung banget sekarang TAI udah dikasih tahu ada aplikasi voucher, jadi kalian boleh langsung download aja nanti ya. Terus mungkin ke bawahnya lagi ini apa sih Ci, voucher gitu ya? Ya ini kayak semua store yang ada di dalam aplikasi itu, toko-toko yang memberikan dan yang mensupply. Terus tuh ya ada 7-Eleven, Family Mart, Highlife. Highlife tuh kayak toko Family Mart Terminal juga yang cukup sering gitu. Jadi ini benar-benar toko-tokonya bukan yang toko-toko aneh-aneh gitu loh. Ini benar-benar toko-toko yang emang ada di mana-mana gitu di sini. Nah, oke. Mungkin ada yang mau di-share lagi nggak? Oh ya, kayak Fapiao di sini juga ada Fapiao ya? Iya benar. Terus uniknya Taiwan itu adalah Fapiao itu apa? Fapiao itu kayak bukti transaksi, bond gitu. Bond. Jadi bond di sini tuh kayak unik gitu ya. Jadi kayak dia ada barcode-nya, terus nanti setiap berapa? 12 kali itu pemerintah di Taiwan itu bakal undiin siapa yang berhak mendapatkan uang gitu. Jadi kayak kalian beli tapi kalian juga bisa undi untuk dapat duit gitu. Nah, ada teman-teman kita di sini yang beruntung banget dan gue tidak termasuk guys. Gue belum pernah menang, tapi ada teman gue yang menang 3.000 ya di sini. Ada di sini yang menang 3.000 dan dia abisin gitu aja. Gue bener-bener iri kan, tapi kayak ya udahlah ya. Nah bisa di-search juga tuh ada linknya gitu. Pokoknya ntar kalian carinya di Google, namanya Government Taiwan, terus ketik Mandarin Fapiao gitu. Terus mereka bakal kayak misalnya tuh bakal ada nomor, kan ambil aja 3. Atau saran dari aku, oh ya itu bisa dilihat sendiri ya, ini websitenya. Tapi aku sendiri aku pakai aplikasi yang berbeda sih. Okay. Jadi aplikasi yang aku pakai Fapiao Plus. Jadi itu kalian tulis Fapiao Plus gitu. Maksudnya Fapiao-nya dalam bahasa Mandarin gitu ya. Ya ntar kalian search sendiri aja. Terus nanti kayak barcode-nya itu kalian tinggal scan gitu. Nah terus ini nanti bakal diundi tiap 2 bulan sekali gitu. Oke. Terus mungkin udah sekian gitu kali ya. Udah segitu aja dulu. Kalian kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanya di Slido. Kalian udah tanya belum atau selama ini cuma bengong aja? Semoga nggak bengong aja ya. Soalnya gue sedih nih guys kalau misalnya kalian bengong. Tapi soalnya ini benar-benar kayak sangat informatif banget ya hari ini. Ya, semoga membantu banget. Gue sekarang terapin yang Cici Shania lakuin ini, kayak gue bener alokasiin money gue gimana, kayak itu membantu banget sih. Jadi gue tuh gak anxious juga kayak gue udah kasih berapa ya, gue udah soalnya lu kan sekarang uang kan lu yang atur sendiri kan, bukan bapak lu yang ngaturin lagi gitu. Jadi kayak semuanya lu harus atur sendiri, makan lu atur sendiri, mandi lu atur sendiri, terus
welcome to adulting life gitu sih. Ya. Terus mungkin udah pada tanya di saya belum ya? Apakah masih sepi? Sisanya nggak perlu dulu kalian aja. Sisanya ini keren sih. Kalian nanti bakal temuin di sini tuh banyak ya, kita narasumber lagi, ada narasumber dari jurusan finance ID dan kayak ya bentar lagi ada narasumber lain gitu dari finance juga, dan